Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semester 3, saya hari ini kembali akan memberikan penjelasan untuk memperkuat pemahaman adik-adik semuanya mengenai semikonduktor. Ini menarik sekali kita bahas tentang semikonduktor karena memiliki sifat bukan sebagai konduktor dan bukan juga sebagai isolator. Semikonduktor. Harapan saya nanti dengan penjelasan tambahan ini semester 3 bisa memperkuat pemahamannya, terutama bagaimana semikonduktor itu bisa bekerja, dibuat dan dikembangkan ya. Kita tahu bersama ini merupakan bahan dasar untuk membuat komponen listrik. Ada dioda, ada transistor dan IC atau integrated circuit atau rangkaian terpadu. Terpadu. Ya. Sangat penting sekali kita bahas. Jadi bahan untuk membuat semikonduktor kita sudah tahu, yaitu ada dua ya, yaitu silikon atau germanium. Ya. Jadi silikon ini simbol kimianya adalah Si, S besar I kecil. Kalau germanium ini G besar E kecil. Tetapi yang paling banyak digunakan yaitu bahan untuk membuat dioda, transistor atau IC ini adalah kebanyakan menggunakan silikon. Dan jarang sekali menggunakan germanium. Ini sering digunakan sampai sekarang. Ya. Nah, yang menarik di sini, silikon ini termasuk dalam unsur tabel periodik unsur. Ini adalah golongan 4 ya. Golongan 4. Nah, kita tahu bersama kalau golongan 4 di elektron valensinya sebanyak 4 buah. Ya. Kalau golongan 5 berarti di elektron valensinya, di kulit valensinya sebanyak 5 buah elektron. Kalau golongan 3 di kulit valensinya itu ada 3 elektron. Nah, ini tentu kita sudah paham bahwa elektron valensi itu berada di kulit valensi. Kemudian di dalam kulit valensi itu elektron itu memiliki jumlah sesuai dengan persamaan Ne sama dengan 2N pangkat 2 ya. Jadi jumlah elektron yang diizinkan untuk menempati orbit atau kulit pada seluruh orbit pada atom itu rumusnya 2N pangkat 2. Ini sudah dibahas. Nah, sekarang yang menjadi titik penekanan pembahasan kita untuk memperkuat saja ini materi ini, untuk memperkuat konsep bagaimana semikonduktor itu dikembangkan. Jadi kita kembali ke bentuk
atom dari silikon, terdiri dari inti atom atau nukleus, kemudian ada kulit, nah ini kulitnya nih. Nah, silikon itu kita gambarkan kulitnya ada 3. Jadi N sama dengan 1, di sini N sama dengan 2, dan N sama dengan 3 ya. Nah, di kulit pertama itu ada 2 elektron, kemudian di kulit kedua, kalau berdasarkan rumus ini ada 8 ya, 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ini atom silikon. Yang ini ya. Kemudian di kulit N sama dengan 3 itu ada 4. Kita gambarkan ada 4 elektron. Nah, karena kulit yang paling luar itu adalah N sama dengan 3 dan terdiri dari 4 elektron, maka disebut sebagai elektron valensinya ada 4. Nah, ini kita bisa gambarkan menggunakan pita berbentuk pita. Nah, yang inti yang paling dalam ini saya gambarkan di sini. Kemudian saya menggambarkan 2 kondisi. Jadi kondisi ketika elektron berada di kulit terluar atau kulit valensi, saya gambarkan sebagai pita di sini. Nah, ini ya. Ini namanya pita valensi atau kulit terluar. Nah, yang ini namanya kulit terluar. Nah, diisi oleh 4 elektron. Nah, kita gambarkan 4. Ya, begitu ya. Jadi diisi oleh 4 elektron. Nah, kemudian kalau kita tahu sifat dari silikon, dia bisa bersifat sebagai konduktor kalau menyerap energi yang banyak, dan bisa bersifat sebagai isolator kalau dia memiliki kekurangan energi atau berada pada suhu yang sangat rendah. Kalau berada pada suhu yang sangat tinggi, misalnya suhu kamar, itu memiliki sifat sebagai konduktor. Nah, kita misalkan kalau di silikon ini diberikan energi atau diberikan panas, maka elektron valensi yang paling luar ini itu bisa keluar dari atom. Nah, ini dari atom. Nah, ini yang di sini, ini saya gambarkan sebagai pita hantaran atau pita konduksi ya. Kemudian ini yang tadi sebagai tempat beradanya elektron valensi itu disebut sebagai pita valensi. Nah, tempat elektron itu berada. Nah, ini dia. Nah, jadi ini inti ya, intinya di sini. Nah, kalau ini ada panas atau energi atau panas misalnya atau kalor, itu diberikan kepada silikon, maka elektron yang berada pada pita valensi ini akan memiliki energi untuk loncat ke sini ya, bisa loncat ke pita konduksi. Kalau elektron sudah berada di sini, nah jadi dia di sini misalnya, maka dia menjadi elektron bebas, jadi dia bisa bergerak bebas di pita konduksi ini. Sementara di tempatnya berasal dari di sini, di pita valensi, dia akan kosong dari sini. Nah, terjadi kekosongan. Nah, kekosongan di sini nanti akan muncul namanya hole. Ya. Seperti itu.
Nah, ini konsepnya. Jadi kalau tidak ada panas atau tidak ada kalor, ya ini tidak akan pindah. Nah, adanya elektron pada pita konduksi inilah yang membuat semikonduktor itu bisa bersifat sebagai konduktor. Kalau misalnya elektronnya tetap di pita valensi, maka itu artinya tidak ada kalor yang diterima atau tidak ada panas yang diterima oleh semikonduktor, sehingga semikonduktor ini atau silikon ini bersifat sebagai isolator. Nah, ini penting dulu kita bahas. Jadi ingat, ketika elektron itu sudah berada di pita konduksi, maka di sini akan muncul hole atau lubang, ya. Sini lubang. Nah, sini lubang, di mana lubang ini nanti kita akan lihat bagaimana perilakunya, di mana akan terjadi namanya pasangan elektron dan hole di sini. Jadi ada pasangan elektron dan hole. Nah, jika ini diberikan sumber tegangan, misalnya kita kasih baterai di sini, yang negatifnya di sebelah kiri, yang positif di sebelah kanan. Nah, ini kita kasih baterai, misalnya begini ya, ini negatif, ini positif. Maka karena elektron ini bebas di pita konduksi, dia karena sudah diberikan baterai, karena dia negatif, berarti dia akan tertarik ke kutub positif. Dia akan ke sini dia. Nah, begitu. Dia akan tertarik ke kutub positif, sehingga mengalirlah arus listrik yang disebut dengan arus elektron. Jadi di dalam pita konduksi mengalir arus elektron, kemudian di dalam pita valensi, nah ini elektron ini, hole yang ada di sini ini kan positif ya, dia akan menjadi positif. Dia bisa ditempati oleh elektron yang berdekatan dengan hole tersebut. Nah, dia akan pindah ke sini misalnya, karena dia punya energi, dia pindah ke kanan. Nah, hole-nya pindah ke kiri, terus begitu. Nah, terus begitu, hole-nya berpindah dalam pita valensi, sehingga dalam pita valensi itu arusnya muncul, namanya arus hole. Jadi dalam pita konduksi arusnya disebut arus elektron, dalam pita valensi arusnya disebut sebagai arus hole. Jadi ada dua tipe arus yang mengalir di dalam sebuah semikonduktor. Nah, semikonduktor ini disebut dengan semikonduktor murni atau intrinsik, karena belum diberikan atau belum dikotori dengan atom-atom lain yang akan menjadi pencampur dari semikonduktor atau silikon yang murni ini, ya. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau semikonduktor ini dicampur supaya termodifikasi sehingga nanti bisa menghasilkan sebuah semikonduktor yang akan dikembangkan di sini nanti di dioda, transistor, dan IC. Kita lihat bersama-sama. Nah, saya akan berikan ilustrasi atau saya gambar ulang pita valensi dan pita konduksi yang ini di sini lagi. Oke ya, jadi ini ada 4 elektron valensi, dan di pita konduksi ini masih kosong. Di pita valensi ini ada elektron, ada 4 sesuai dengan orbit yang ada pada kulit-kulit tersebut. Nah, di sini kan
gap atau celah ya. Nah, di sini tidak boleh ada elektron di sini. Tidak boleh ada elektron. Kosong di sini. Ruang kosong. Karena memang atom itu sebagian besar berupa ruang kosong ya, seperti planet. Di mana matahari dikelilingi oleh planet. Nah, di antara planet dengan matahari itu kosong ya, tidak ada apa-apa di sana. Sama seperti ini. Nah, sekarang silikon murni, ini silikon murni atau semikonduktor intrinsik. Semikonduktor intrinsik atau murni. Nah, ini dia. Kita bisa mencampurnya dengan dua jenis atom pada periodik unsur. Ya, kalau itu golongan 4. Nah, golongan 4 ini ada gallium di situ. Golongan 4 itu ada atom gallium, dan ada golongan 5. Golongan 3 di sini. Golongan 3 dan golongan 5. Contohnya gallium kalau golongan 3, kalau golongan 5 ini ada antimoni ya. Ada antimoni atau arsen. Ada atom bernama arsen. Nah, misalnya sekarang kita bahas dulu pertama. Kalau semikonduktor murni ini dicampur dengan golongan 5, ya, golongan 5 dicampur, ini ditaruh di situ, maka akan golongan 5 ini kan dia memiliki elektron valensinya 5. Jadi akan muncul kelebihan yang saya perpanjang sini. Jadi 5. Nah, satunya itu akan berpindah ke sini, ke elektron, ke pita valensi yang 5 tadi. Sehingga di pita konduksi dia pindah yang kelebihan 1 dari arsen ini. Dia pindah ke pita konduksi, dia menjadi elektron bebas di sini. Dia bisa bergerak bebas. Nah, di pita valensi ini sudah pas 8, sehingga memenuhi persamaan tadi itu 2N pangkat 2 di kulit ketiga, yaitu 8, baru dia stabil. Maka satunya itu dia pindah ke pita konduksi sehingga menjadi elektron bebas di sana. Nah, ketika semikonduktor murni ini dicampur dengan golongan 5, maka dia menjadi tipe, ini namanya semikonduktor tipe N ya, tipe N, karena dia kelebihan elektron. Karena dia pita valensi sudah penuh pas 8, dan satunya itu dia pindah ke elektron, ke pita konduksi, maka disebut dengan tipe N. Dalam tipe N ini, karena kebanyakan elektron, maka pembawa muatan mayoritas itu paling banyak maksudnya adalah elektron ya. Kemudian ini tipe N, ada lagi yang lawan dari mayoritas, yaitu minoritas. Jadi pembawa muatan minoritas ya adalah hole ya. Nah, adalah hole ya. Jadi hole atau lubang yang muncul dari proses pindahnya elektron karena dipanaskan tadi itu. Kalau ini kan ini bukan elektron pindah ke sini bukan karena panas, tapi dia memang tidak, di sini sudah stabil, tempat sudah full, jadi dia harus mencari tempat yang kosong. Jadi yang kosong itu di pita konduksi. Baik. Kemudian
Jadi ingat, semikonduktor tipe N itu pembawa muatan mayoritas itu adalah elektron, pembawa muatan minoritas adalah hole. Kemudian karena golongan 5 ini kelebihan elektron, jadi dia disebut sebagai atom donor di sini. Jadi dia memberikan elektron ya, maka dia disebut sebagai atom donor. Jadi golongan atom ini, atom golongan 5, atom golongan 5 itu disebut atom donor atau atom pendonor. Kalau tipe N ini disebut sebagai atom yang didonorkan atau yang diberikan elektron. Nah, sekarang kita lanjut dengan bagaimana kalau semikonduktor ini diberikan, semikonduktor murni ini diberikan golongan, dicampur dengan golongan 3, yaitu contohnya di sini gallium ya. Ya, jadi bagaimana sekarang golongan 3 ini dicampur dengan semikonduktor murni atau intrinsik. Jadi ingat, semikonduktor tipe N ini kan salah satu bentuk semikonduktor ekstrinsik karena sudah dicampur dia. Kalau kita lihat saya gambar ulang, ini adalah inti, ini pita valensi, kemudian yang ini pita konduksi. Jadi pita konduksi itu dibayangkan bukan berupa, bukan kulit ya, tapi dia itu wilayah di mana elektron itu bisa bebas, itu namanya pita konduksi. Jadi yang bisa dibayangkan sebagai kulit itu hanya pita valensi saja, karena dia merupakan kulit terluar dari sebuah atom. Ini hanya ilustrasi saja untuk memudahkan. Jadi ingat tadi ada 4 di sini. Ya, ini masih ada 4 sebelum dicampur. Sekarang golongan 3 ini akan kita gunakan untuk mencampur. Ya, di sini dicampur. Ya, dicampur di situ. Golongan 3 dia elektron valensinya di 3 berarti. 3 ya. Berarti dia hanya bisa memberikan 3 saja elektron di sini. 3 elektron. 1, 2, 3. Nah, satunya lagi itu akan membentuk lubang atau hole. Karena kosong dia. Ya. Jadi satunya itu akan membentuk lubang atau hole. Nah, karena hole ini bisa bergerak, ya bisa bergerak nanti kalau semikonduktor ini diberikan energi atau panas, nanti yang akan membuat elektron-elektron di sini itu akan berpindah. Nah, kalau elektron di sini berpindah ke kanan, maka hole-nya akan berpindah ke kiri, seperti itu. Nah, hole ini akan hilang, terus ada dia. Karena atom ini kan banyak atomnya yang mencampur, sehingga akan membuat hole di sini juga makin banyak. Hole di dalam pita valensi di semikonduktor ini akan semakin banyak. Maka tipe dari semikonduktor ini, ekstrinsik ini, namanya semikonduktor tipe P ya. Nah, P ini asal katanya mungkin dari positif ya, karena dia kebanyakan muatan positif. Makanya di dalam tipe P
pembawa muatan mayoritas adalah hole. Ingat, hole itu bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Pembawa muatan mayoritas adalah hole. Nah, hole. Ya, karena dia yang kelebihan di sini, hole. Kelebihan hole di sini. Kemudian yang tadi di tipe N itu kelebihan elektron. Sebaliknya di tipe P, pembawa muatan mayoritas minoritas, maksud saya minoritas. Pembawa muatan minoritas adalah elektron, ya. Nah, karena golongan 3 ini kekurangan elektron, satu dia, atau dia itu membutuhkan elektron, ya, dia butuh elektron. Jadi atom golongan 3 itu disebut sebagai atom penerima. Atom golongan 3 disebut atom penerima atau atom akseptor. Ya, penerima atau akseptor. Ya. Jadi ingat. Nah, terus tidak ada di sini tidak ada elektron memang di pita konduksi, karena tidak ada elektron yang langsung muncul di pita konduksi, maksud saya. Dia berasal dari golongan 3, tapi dia bisa muncul elektron di sini di pita konduksi kalau elektron-elektron yang ada di pita valensi ini itu diberikan energi atau panas, bisa berpindah, ya. Tapi dia tetap menjadi minoritas elektron di sini yang berasal dari pita valensi akibat dia melompat ke pita konduksi. Dia bisa menjadi bebas di sini, cuma dia sedikit jumlahnya. Kebanyakan adalah hole di sini. Kebanyakan hole. Ya. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadi poin penting dari bagaimana sebuah semikonduktor itu dicampur. Sehingga semikonduktor itu ada dua, semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Mungkin itu dulu sebagai tambahan materi yang memperkuat konsep tentang semikonduktor. Nanti kita akan bahas bagaimana kalau tipe P dan tipe N ini digabung sehingga nanti membentuk namanya NP junction atau sambungan NP. Ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.